suatu ujian. Bagaimana? Dengan kita jalani sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya kita berikhtiar, bersyariat. Contohnya kalau di dalam dunia ya hablum minanas, baru hablu minallah. Dan kita tidak boleh egois. Semua emang kita meminta Allah. Kutunya asajib lakum, Allah akan memberikan apa yang kita mau. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia, kita hablum minanas. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia. Kita mau berhubungan dengan Allah kan ada caranya, tata caranya. Tapi kalau tata cara kita tahu gimana, ya kan? Kan harus hablum minanas dulu, baru hablum minallah. Insya Allah segala sesuatu ujian yang kita hadapi akan mudah, asalkan kita pakai akal pikiran kita, hati nurani kita. Tapi kalau kita pakai nafsu, maka permasalahan itu akan menjadi lebih besar. Contohnya, kita kalau motor kita mogok, ya kan, paling bensinnya yang habis. Tetapi kalau kita nafsu, karena kita ingin bekerja telat, kadang kita emosi, ya kan, wah kita bongkar businya, kita apa yang rusak kayak gitu. Tetapi kalau kita dengan pikiran tenang jernih, bawa aja ke bengkel atau nanya orang, ya kan, dengan orang di bengkel dikasih tahu, oh coba Pak bensinnya dibuka, oh bensinnya ada, ternyata oh coba Pak di kabulasinya takutnya bensinnya nggak masuk ke dalam, ternyata di dalam kabulasi itu ada saringan mampet di situ. Nah dengan nanya dengan orang kan Pak, namanya itu hablum minanas. Baru setelah hablum minanas baru hablum minallah. Ini enggak Pak? Karena sehebat-hebatnya manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Sesakti-saktinya manusia pasti juga ada sisi lemahnya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Yang terpenting kita berusaha untuk sempurna, berusaha, tetapi nggak menjadi yang sempurna, tapi berusaha sempurna. Karena sebaik-baiknya manusia itu pasti ada sisi jeleknya, dan sejelek-jeleknya manusia itu pasti ada sisi baiknya. Mari kita ini masih menginjak bulan Rajab, ya enggak? Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, makanya kita berbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak kesalahan, mungkin kita banyak kekurangan. Karena yang saya sering bercermin untuk diri saya, jadilah cermin untuk diri kita, baru membuat cermin untuk orang lain. Terkadang kita itu akan lupa kesalahan kita, kekurangan kita, karena apa? Karena sebuah keegoisan diri kita. Tetapi kalau kita merenung, ya Allah muhasabah diri. Makanya sampai zikir kayak kita nih, zikir bareng-bareng lama, tapi tanpa muhasabah diri percuma. Karena dalam muhasabah diri walaupun 1 menit aja, 1 detik aja, ya Allah, kenapa saya selama ini begini? Nah itu yang sangat bagus. Daripada umpama ngikut majlisan zikirannya lah, la ilaha illallah, la ilaha, kencang suaranya tapi hatinya jauh sama Allah, cuman lesannya aja. Tetapi jangan langsung dibuat patokan, salah paham ucapan saya. Oh kalau kayak itu mendingan saya muhasabah diri terus semuanya. Muhasabah diri tanpa ibadah percuma juga. Jadi saling beriringan. Kan sekarang masih bulan Rajab. Ya, kemarin harusnya puasa 10 hari, sekarang tanggal 25 Rajab nih malam ini. Kalau nggak salah. Ini deh. Nah, nanti bulan depan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Makanya mari kita berdoa, doa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ikutin saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, barokahkanlah kita pada bulan Rajab dan barokahkanlah kita pada bulan Sya'ban dan pertemuan kita kepada bulan Ramadan. Makanya bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulannya umat. Makanya dalam 3 bulan ini Allah akan berikan coba meningkatkan kualitas keimanan kita. Makanya kebetulan pas bulan ini dari kemarin ya, sekarang Indonesia lagi masuk ujiannya, ujian
penyakit corona. Ini untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Mana letaknya iman, mana letaknya takwa, ya kan? Malah dengan adanya penyakit ini harusnya lebih perkuat keimanan kita, ketakwaan kita. Tapi maaf, banyak orang dengan penyakit kayak gini malah takut silaturahmi, takut sholat berjamaah, takut berjabat tangan. Padahal ketentuan Allah yang udah tentunya mati. Tetapi sebagai manusia itu ikhtiar, ya kan? Tetapi itu harus buat introspeksi diri, bukan malah buat tren-trenan, ya nggak? Jadi musim itu jangan buat tren-trennya, ya kan? Contohnya sholat jamaah dibatasin, katanya sholat Jumat nanti ditunda lagi. Nah, di sini makanya kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini lagi diuji, ya kan? Lagi diuji ya Allah. Dan jangan sampai juga berpikir gini, ketentuan kematian seseorang itu Allah udah menentukan, bukan corona doang. Tapi boleh berbicara gitu, tapi sebagai manusia itu berikhtiar, muhasabah diri, memahami kenapa terjadi begini, apa kekurangan kita. Kalau kayak penyakit kita ini sedunia loh, mendunia, ya enggak Pak? Kenapa terjadi? Ya sedunia ini udah lupa dengan Allah. Intinya di situ. Jangan sampai setelah kejadian kayak gini diberikan ujian seberat ini, sebesar ini, tetapi orang tidak berintrospeksi diri, memahami diri, memperkuat iman dan takwa kita, percuma. Terjadinya nanti adalah sebuah kesia-siaan, ya enggak Pak? Karena sebuah ujian dari Allah itu kita akan diberi 3 kali kesempatan, 1, 2, 3. Kalau udah 3 kali, akan bisa tergantung pada diri kita, ya enggak Pak? Karena manusia itu beri kesempatan 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali ini udah lemah-lemahnya iman. Kalau pertama kali kan kita tegur, kita kasih tahu, dia tetap ngeyel. Yang keduanya dikasih tahu nggak mau, tonjok aja. Mau nggak kamu? Tetap aja nggak mau, ditonjok masih marah. Baru lemah-lemahnya iman kita doakan. Tetapi kalau prinsip saya emang mendoakan orang lain itu yang bagus-bagus, tidak boleh yang jelek-jelek. Tetapi kalau orangnya itu jahat, jangan didoain yang bagus-bagus, doain yang jelek. Kapan dia sadarnya, kapan kita ingatnya. Nah, jangan salah paham ya Pak. Nanti ngomong yang punya ajaran baru, yang orang yang jelek didoain yang jelek. Bukannya gitu. Emang kalau yang jelek dibukain yang bagus-bagus, kapan dia tobatnya? Ya enggak Pak? Contohnya ada orang kaya sombong, kita doain ya Allah semoga rezekinya tambah banyak, ya tambah sombong dia. Ya enggak? Doain aja ya Allah itu orang kaya, ya Allah berikan ujian cobaan untuk dia, ya Allah biar hartanya habis. Dengan hartanya habis, ya kan? Dia diberikan sebuah penyakit, dia akan sadar, ya Allah ternyata harta saya habis sekejap ini kena penyakit. Bener nggak Pak? Coba kalau kita doain yang baik, makin kaya, makin lupa daratan. Nah di sini letak keimanan kita. Dan kita juga tidak boleh sombong. Wah nanti Pak kita sombong kita nggak kena corona, ya semoga aja kita nggak kena. Karena tergantung kita itu. Kalau kita yakin kepada Allah, kita itu mengharap kepada Allah, insya Allah semua penyakit akan jauh pada diri kita. Sebenarnya yang kita takutin apa Pak? Penyakit cuma satu, penyakit hati. Kalau hati sudah mati, kolbu kita, nur hati kita mati, maka sebuah kebaikan pun tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan menganggap orang lain itu di bawah kita dan kita merasa paling baik dan paling benar. Makanya di sini maaf, bukan saya mengajari, tetapi saya mengajak. Ayo kita bisa sukses dunia sampai akhirat, karena kesuksesan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, jangan berpikir lagi salah paham. Jadi kalau kayak gitu ngapain kita sholat, kita doa kepada Allah? Bukan begitu. Ya kan? Kita itu sebagai manusia kan harus merenung untuk diri kita maju. Contoh kita mempunyai anak. Bagaimana anak kita biar maju? Kita didik. Ya kan? Dengan kita didik, kita kasih tahu, insya Allah kita doakan dia akan maju. Tetapi anak tanpa dididik sama orang tua apakah bisa maju? Tidak bisa. Karena orang itu tidak tahu, anak itu tidak mengerti, makanya orang tua membimbing. Ya enggak? Sama aja. Ini untuk perumpamaan. Kalau mama kita tanpa meminta Allah, Allah akan memberi kita. Ya, tetapi kita harus berusaha. Kalau kita tidak usaha, kita enggak akan maju. Insya Allah.
Kalau kita punya keyakinan, mempunyai semangat, insya Allah kita harus maju dunia sampai akhir. Orang kaya itu di dunia apa di akhirat, Pak? Kalau kaya itu di dunia. Kalau di akhirat ya pasti kalau udah masuk surga pasti kaya, pengen apa aja terlaksana. Tetapi kalau hidup di dunia kok miskin, ya kan? Kita miskin, ya rugi kita sebagai manusia. Kenapa rugi? Karena kita tidak mau maju. Ya kan? Terkadang manusia itu kalau sudah maju lupa, ya kan? Lupa bagaimana dulunya kita miskin. Makanya kalau kita miskin kita maju jos, daripada orang yang kaya langsung miskin. Lebih baik yang miskin langsung kaya. Tetapi kalau yang kaya langsung miskin, kalau umpama dia tidak bisa merubah hidupnya, nggak akan mungkin dia misalkan kaya lagi. Tetapi kalau yang miskin udah pernah miskin, dia kaya, udah tahu kalau miskin rasanya kayak apa. Jadi mari kita perkuat keimanan ketakwaan kita. Semoga Allah menjauhkan untuk diri kita dan keluarga kita, saudara kita dari segala penyakit, segala musibah, segala cobaan dari Allah, dan Allah memberikan rezeki kita yang barokah, yang manfaat dunia sampai akhirat, dan kita jadikan manusia yang sukses dunia sampai akhirat, harta kita melimpah dunia sampai akhirat, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjutkan dengan zikir dan selawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha